Sudah Ibu, Sudah bisa dimulai? bisa silakan. Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dan selamat siang. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik saja. Ibu selalu mendoakan kalian agar kalian selalu dilindungi dan juga dalam keadaan sehat. Oke, baik. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya ya? Saya Ibu. Oke, baik. Ibu Tu Ariandika, Ibu mohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kemudian absennya Ibu akan mengirimkannya di grup WhatsApp. Ya Ibu. Sudah, silahkan mengisi. Ibu akan menunggu sampai selesai jam mata pelajaran. Sudah adik-adik, soalnya masih banyak yang belum absen. Sudah Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu akan, Sudah, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu, Ibu akan membagikan materi yang akan Ibu sampaikan pada siang hari ini. Oke, adik-adik, silahkan lihat di PowerPoint Ibu. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Ada, Ibu. Ibu. Apa itu? Tentang teks biografi. Boleh jelaskan apa itu teks biografi? Saya Ibu, teks yang menjelaskan tentang latar belakang atau biodata seseorang Ibu. Nah, benar. Jadi teks biografi adalah suatu teks yang menjelaskan tentang perjalanan hidup seseorang yang berisikan tentang sebuah fakta. Nah, oke, selanjutnya Ibu masuk ke materi yang sekarang yaitu teks puisi. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang pernah membaca puisi di kelas ini? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Kalau boleh tahu tentang apa itu adik-adik? Puisi apa? Puisi Puisi hujan. aku, karya Hairil Anwar. Oke, baik. Karena sekarang kalian katakan bahwa kalian pernah membaca, berarti kalian sudah tahu apa itu pengertian dari teks puisi. Ibu mohon satu atau dua orang untuk menyampaikan pendapatnya mengenai definisi eh, puisi tersebut. Ada yang mau? Saya, Ibu. Coba Fitra Andini silakan. Puisi adalah karya sastra
Ada lagi? Tolong siapa yang Saya Ibu, siapa? saya Ibu Mikulus. Silahkan Umi Kulsum. Jadi puisi itu berasal dari kata bahasa Yunani atau puitrais yang berarti pembangun atau pembentuk atau pembuat. Itu Ibu saja. Ada lagi? Saya Ibu. Apa itu Putu? Silahkan. Jadi puisi Ibu menurut KBBI adalah sajak atau jenis sastra yang bahasanya terikat oleh rima, irama, serta susunan bait dan larik. Oke, baik. Sebelum Ibu lanjut ke pengertiannya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu melalui model pembelajaran ini, Ibu sangat mengharapkan bahwa kalian peserta didik mampu untuk memahami pengertian puisi dan unsur-unsur pada teks puisi. Kemudian, yaitu melalui model problem based learning ini, Ibu sangat mengharapkan bahwa kalian mampu untuk menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tertulis dan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan baik. Nah, apa yang kalian katakan tadi itu sangat benar bahwa puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa yang padat dan bermakna kias, atau juga bisa dikatakan sebagai ungkapan perasaan dari seorang penulis atau penyair yang dituangkan dalam sebuah kata-kata atau bahasa yang telah dipilih oleh penyair tersebut. Nah, kemudian Ibu lanjut ke materi selanjutnya, ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi yang pertama yaitu puisi memiliki bahasa yang padat, bermakna konotatif, bersifat sugestif, ekspresif, asosiatif, dan magis. Nah, sebelum Ibu lanjut ke ciri-ciri yang kedua, Ibu ingin bertanya kepada kalian, ada yang tahu apa itu bermakna konotatif? Makna kiasan Ibu. Nah, benar. Ada lagi? Yang lain? Mungkin ada pendapat yang lain? Umi Kulsum mungkin? Bermakna ganda Ibu. Ya. Ada yang lain? Oke, baik. Jadi, makna konotatif yaitu adalah makna kata yang tidak sebenarnya. Kata yang sudah mengalami penambahan makna pada dasarnya yakini memberikan nilai rasa baik positif atau negatif, atau bisa dikatakan juga sebagai makna kiasan. Nah, kemudian ada juga bersifat sugestif. Mungkin ada yang tahu apa itu bersifat sugestif? Adik-adik, Bersifat ada yang tahu mempengaruhi. bersifat sugestif? Bersifat mempengaruhi. Nah, benar sekali. Jadi, bersifat sugestif itu adalah suatu kata di mana mereka ingin membujuk atau mampu untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Nah, kemudian bersifat ekspresif. Ada yang tahu bersifat ekspresif itu apa? Merujuk pada kemampuan atau sifat suatu karya seni, bahasa, atau ekspresi untuk menyampaikan atau mengungkapkan emosi. Ada lagi? Saya Ibu, luapan ekspresi dari seniman yang menciptakan. Nah, benar. Apa yang telah dikatakan adik-adik itu sangat benar. Jadi, sifat ekspresif di dalam puisi ini artinya yaitu karya seni yang merupakan luapan ekspresi dari perasaan seniman yang menciptakannya. Nah, perasaan yang diekspresikan dapat berupa perasaan positif maupun perasaan yang negatif. Nah, terus lanjut ke asosiatif dan magis. Apakah ada yang tahu apa itu asosiatif, yang bersifat asosiatif? Boleh minta tolong yang suaranya, tolong dimatikan mic-nya. Jadi,
asosiatif itu adalah bahasa puisi yang bersifat mampu membangkitkan pikiran dan perasaan yang merembet, tetapi masih seputar makna konotatif atau makna kiasan. Nah, kemudian yang bersifat magis. Maksud dari magis yaitu bahasa yang ada pada puisi seolah-olah mempunyai kekuatan yang ada di dalamnya sehingga tampak magis dan bercahaya. Kemudian Ibu lanjut ke ciri-ciri puisi yang kedua, yaitu puisi seringkali mementingkan rima. Ada yang tahu? Rima itu apa? Saya Ibu. Saya Ibu. Apa itu, teman-teman, adik-adik? Rima adalah persamaan bunyi. Ada lagi? Yang lain? Mungkin yang lain dari tadi cuma diam, mungkin bisa aktif juga. Umi Kulsum mungkin? Sama Ibu, rima itu adalah persamaan bunyi yang terdapat di awal, di tengah, ataupun di akhir. Oke, baik. Benar. Jadi rima itu sendiri dapat dikatakan sebagai pengulangan bunyi yang ada dalam kata maupun suku kata yang ada dalam puisi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tambahan materinya. Tambahan bentuk puisi yang tersusun oleh lirik dan bait. Nah, kemudian Ibu lanjut ke materi selanjutnya yaitu unsur-unsur pada puisi. Unsur-unsur pada puisi yaitu terbagi menjadi dua. Boleh sebutkan? Fitra Andini mungkin? Unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua. Apa itu, Fitra? Silakan dibaca. Struktur batin sama struktur fisik, Ibu. Baik, Ibu lanjut. Nah, unsur batin pada puisi yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tema, amanat, nada, dan perasaan. Boleh mungkin Ibu Tu Aryandika untuk membacakannya? Baik Ibu. Jadi tema itu di dalamnya ada gagasan utama dan nada itu adalah sikap penyair. Perasaan adalah ungkapan perasaan yang dituangkan dalam puisi yang diciptakan dan amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Itu adalah unsur batin dari puisi. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Nah, pertama, tema. Tema adalah sebuah gagasan pokok utama atau landasan dari puisi tersebut. Jika temanya agak melenceng atau kurang jelas, mungkin puisinya juga akan kurang jelas. Kemudian, amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian, nada. Nada adalah sikap penyair yang dituangkan oleh penyair pada suatu puisi. Nah, yang keempat, perasaan adalah suatu ungkapan yang dituangkan, entah itu perasaan sedih, perasaan marah, emosi, atau apapun itu. Kemudian lanjut ke unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi terbagi menjadi 5, yaitu pertama diksi, rima, imaji, perwajahan, dan majas. Boleh adik-adik membacakan ini? Umi Kulsum? Baik Ibu, imaji adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau mengkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. Oke, baik. Terima kasih Umi Kulsum. Nah, jadi
Imaji adalah kata atau susunan yang memperjelas atau mengkonkretkan apa yang dinyatakan oleh penyair. Melalui imaji ini, apa yang digambarkan itu seolah-olah dapat dilihat, didengar, diraba, atau dirasa. Contohnya pada kalimat padang itu terlihat besar dan luas. Jadi seakan-akan kita bisa menggambarkan apa yang ada pada kata tersebut. Kemudian majas. Boleh Ibu Aryandika untuk membacakannya? Baik Ibu. Majas adalah gaya bahasa dalam sebuah kalimat agar suatu karya sastra terlihat lebih hidup. Nah, benar. Jadi, majas adalah sebuah gaya bahasa di mana gaya bahasa tersebut digunakan untuk teknik khusus untuk dalam menerangkan sebuah kalimat agar sebuah karya tersebut semakin hidup. Nah, kemudian diksi. Mungkin Mahira bisa membacakannya. Ada Mahira di Baik, dalam Ibu. Zoom. Hadir, Ibu. Jadi, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Oke, baik. Nah, jadi diksi adalah seni pemilihan kata yang memiliki makna khusus untuk menciptakan kesan yang diinginkan dalam sebuah karya sastra. Kemudian rima. Boleh Alia mungkin membacakannya? Alia Ningsih. Apakah ada dalam Zoom? Iya, Ibu. Boleh Ibu minta tolong untuk membacakannya? Ya, baik. Maaf mematikan kamera. Soalnya jaringan kurang baik. Iya, enggak apa. Jadi rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi serta menggambarkan perasaan pengarang. Oke, baik. Nah, benar sekali. Jadi rima adalah sebuah bunyi atau pengulangan bunyi yang ditimbulkan huruf atau kata untuk memperindah puisi serta menggambarkan perasaan pengarang. Contohnya seperti kalian pasti sering melihat puisi yang pada akhirannya ada pengulangan a. Kan pasti? Ya Ibu, pernah Bu. Kemudian yaitu perwajahan. Nah, perwajahan puisi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, Ibu lanjut. Ada yang tahu di sini manfaat puisi? Manfaat menulis puisi? Saya, Ibu. Apa itu Mahira? Kalau boleh tahu. Kalau menurut saya, Ibu, manfaatnya menulis puisi itu melatih imajinasi, terus melatih kosakata, terus membuat melatih untuk kita bisa memperindah kata-kata begitu, Ibu. Terima kasih Mahira. Mungkin yang lain ada? Saya Ibu. Apa itu Putu? Sebagai sarana untuk meluapkan perasaan, emosi, dan rasa-rasa yang lainnya Ibu. Ada yang lain? Oke, baik. Jika tidak ada beberapa manfaat menulis puisi, yaitu yang pertama sebagai alat untuk memahami secara lebih jelas dan mendalam ide-ide yang ditulisnya. Betul apa yang Mahira bilang tadi. Kemudian yang kedua sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat pengungkapan diri, seperti yang Putu bilang tadi. Nah, kemudian langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama yaitu menentukan tema. Nah, penentuan atau pencarian ide untuk menulis sebuah puisi merupakan tahap persiapan dan usaha. Yang kedua yaitu
mengendapkan ide, memilih atau menyaring informasi, kemudian menafsirkan sesuai konteks dan tujuan. Yang ketiga, mewujudkan ide menjadi puisi, yaitu mengerahkan kreativitas, intuisi, dan imajinasi yang dimiliki. Berarti kita di sini yaitu mengembangkan, bagaimana caranya kita mengembangkan kata-kata yang ada di dalam pikiran. Nah, kemudian yang keempat yaitu memperbaiki, merevisi atau memperbaiki dengan cara membaca puisi yang telah ditulis. Jadi kita sebelum mungkin seperti pada sekarang kan kita sering mengupload apa yang kita tulis. Jadi sebelum kita mengupload itu, maka kita harus merevisi, memperbaiki puisi yang kita tulis tadi. Nah, kemudian contoh dari puisi. Mungkin boleh salah satu peserta didik membacakannya. Ibu Tuh Arendieka mungkin, agar dilihat oleh teman-teman yang lain. Tapi Bu, saya kurang terlalu pintar untuk membaca puisi, Bu. Tidak apa-apa. Yang penting yang kita lihat di sini tuh berani. Mungkin teman-teman yang off cam bisa on cam. Bisa dimulai, Bu? Boleh, silahkan. Baik, kali ini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Oke, Sekian, Ibu, baik. mohon maaf. Sangat bagus, Putu. Terima kasih, Putu. Sama-sama, Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu lanjut memberikan tugas, Ibu ingin adik-adik menyimpulkan materi pada hari ini. Mungkin pada hari ini ada yang sudah dipahami atau belum. Ibu ingin salah satu memberikan kesimpulan. Saya, Ibu. Silahkan, Mahira. Jadi dari pembelajaran kita hari ini tentang puisi, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa puisi yaitu sebuah karya sastra yang mana di dalamnya terdapat ungkapan perasaan seseorang yang dibuat dengan cara yang dibuat dengan memperhatikan struktur keindahannya. Sekian, Ibu. Mungkin ada yang lain? Umi Kulsum, bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan? Iya, bisa Ibu. Jadi puisi itu adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan kita secara imajinatif. Nah, terus puisi itu juga ada unsur fisik dengan ada unsur batin. Nah, kalau unsur fisiknya itu seperti perwajahan puisi, diksi, terus imajinasi, ada majas, ada juga rima dan irama. Baik, sekian. Itu saja, Ibu. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan. Oke, selanjutnya Bu akan memberikan tugas dan langkah kerja. Oke, yang pertama, Ibu sangat memohon agar minggu depan tugasnya sudah bisa dikumpulkan dan dipresentasikan. Oke,
Adik-adik bisa lihat di sini. Lihatlah tayangan movie sebuah puisi Mana Janji Ayah dari YouTube ini. Kemudian kembangkan diksi yang sesuai dengan tema ayah. Kemudian tuangkan teks puisi yang utuh ke dalam Canva, lalu kirim ke grup WhatsApp. Dapat dipahami adik-adik? Jelas, Paham. Ibu. Oke, baik. Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, marilah kita akhiri dengan doa. Putu, Ibu mohon tolong dipimpin kembali doanya terlebih dahulu. Baik Ibu. Baik teman-teman, saya akan memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Putu. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Cati. Terima kasih, Ibu. Ibu guru Sama-sama. boleh dipindahkan ke saya ulang, Ibu. Wait. Bisa tidur. Habis ini siapa? Atau udah selesai?